Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salam bingit. Jumpa kembali sahabatku, saudaraku semua di mana saja berada. Pada sesi kali ini Al-Fakir akan membahas 10 khasiat sedekah. Al-Fakir, Mbah Bayu, bukanlah seorang gus, bukanlah seorang ustadz, bukanlah seorang ulama, bukanlah seorang kiai, tetapi di forum ini kita sama-sama belajar education, pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan kita, untuk menambah wawasan kita, yaitu bismillahirrahmanirrahim, 10 khasiat sedekah. Yang pertama sedekah itu sebagai amal soleh atau perbuatan baik atau kebaikan atau kebajikan yang berfungsi sebagai kendaraan menuju bahagia di alam akhirat. Jadi sedekah ini adalah untuk bekal di alam akhirat nanti. Bisa dicek di surat An-Nahl ayat 96. Surat An-Nahl ayat 96. Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi apa yang di sisi kita itu tidak kekal, yang kekal itu sesuatu yang di sisi Allah. Ya, termasuk sedekah ini. Jadi sedekah itu adalah amal atau perbuatan soleh atau kebaikan atau kebajikan yang efeknya itu kekal, tidak akan hilang. Yang selanjutnya, sedekah adalah sebagai penghapus dosa. Jadi sedekah itu adalah sebuah sarana untuk melebur dosa-dosa kita, untuk menghapus dosa-dosa kita. Ini bisa dicek di surat Al-Ankabut ayat 7. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Al-Ankabut ayat 7. Dalam sebuah hadis dijelaskan, bersedekahlah kalian meskipun hanya sebiji kurma, sebab sedekah mampu memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan dan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Ahmad. Jadi sedekah itu seperti bagaikan air yang memadamkan api. Jadi sedekah bisa menghancurkan dosa-dosa kita, membersihkan dosa-dosa kita. Yang selanjutnya, khasiat sedekah itu ialah
bagi yang mengamalkan sedekah kelak itu akan dibalas dengan surga atau al-jannah atau nirwana. Ini bisa dicek di surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Rabb-mu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya, orang-orang yang menyedekahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Silahkan dicek di surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Barang siapa yang membangun masjid dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Sekarang yang nomor 4, khasiat sedekah yang nomor 4 ya, penolak bala atau bencana. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, bersegeralah untuk bersedekah sebab yang namanya bala tidak akan pernah mendahului sedekah. Jadi bala atau bencana atau kesialan itu tidak akan pernah bisa membalap ataupun mengalahkan barokah dari sedekah. Karena sedekah yang tadinya kita mau mendapatkan kesialan ataupun bencana itu bisa nggak jadi. Di dalam hadis lain disebutkan, mulai pagi harimu dengan sedekah. Mulailah pagi harimu dengan sedekah. Barang siapa yang memulai pagi harinya dengan sedekah, ia tidak akan terkena sasaran bala. Nah ini. Jadi kalau kita pagi hari bersedekah, insya Allah selalu setiap pagi kita bersedekah, maka insya Allah kita akan diselamatkan dari sasaran bala atau bencana. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa sedekah itu mampu menolak berbagai bencana meskipun pelakunya orang kafir. Ibrahim al-Nakhai juga berkata, sedekah mampu menangkal berbagai macam bencana walaupun pelakunya orang zalim. Jadi meskipun itu orang zalim atau meskipun itu orang pendosa, kalau dia rajin sedekah, insya Allah dia juga akan diberi berkah dari sedekah ini, yaitu diselamatkan dari bencana, dari bala itu tadi. Sekarang yang kelima, khasiat sedekah yang kelima, menyelamatkan seseorang dari su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu mati atau kematian yang buruk. Contohnya sedang mabuk langsung mati, umpamanya sedang berada atau sedang maksiat langsung mati. Menyelamatkan dari kematian buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menolak kematian yang buruk. Imam Ja'far Shadiq berkata, pada suatu hari orang Yahudi lewat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia mengucapkan Assalamualaikum, kematian atasmu. Rasulullah menjawab, alaika, atasmu. Lalu para sahabat berkata, ia mengucapkan salam atasmu dengan ucapan kematian. Nabi Muhammad SAW bersabda, demikian juga jawabanku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang Yahudi ini tengkuknya akan digigit oleh binatang yang hitam, ular dan kalajengking mematikannya. Kemudian orang Yahudi itu pergi mencari kayu bakar, lalu ia membawa kayu bakar yang banyak.
Rasulullah SAW belum meninggalkan tempat itu, lalu orang Yahudi tersebut lewat lagi, belum mati. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, letakkan kayu bakarmu. Ternyata di dalam kayu bakar itu ada binatang hitam seperti yang dinyatakan oleh beliau Rasulullah SAW. Lalu bersabda, wahai Yahudi, amal apa yang kamu lakukan? Dia menjawab, aku tidak punya pekerjaan kecuali mencari kayu bakar seperti yang aku bawa ini. Dan aku membawa 2 potong roti, lalu aku makan yang 1 potong, dan 1 potong yang lain aku sedekahkan kepada orang miskin. Maka Rasulullah SAW bersabda, dengan sedekah itu Allah menyelamatkan dia. Selanjutnya beliau bersabda, sedekah dapat menyelamatkan manusia dari kematian yang buruk. Selanjutnya khasiat yang ke-6 dari sedekah adalah bertambahnya rezeki. Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kalian karena sesungguhnya sedekah dapat menambah harta yang banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Jadi rahmat atau kasih sayang itu akan tercurahkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bersedekah. Yang ke-7 khasiatnya adalah mempertebal dan memperkuat keimanan. Imam Ja'far Shadiq berkata, tidaklah sempurna iman seseorang sehingga ia melakukan 4 hal. Pertama, akhlak baik, bersikap dermawan, menahan karunia dari ucapan, dan mengeluarkan karunia dari hartanya. Nah, kita lanjutkan nomor 8. Khasiat sedekah yang nomor 8, dijaga Allah sepanjang hari. Imam Ja'far Shadiq berkata, awali pagi harimu dengan sedekah dan gemarlah bersedekah. Tidak ada seorang mukmin pun yang bersedekah karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah untuk menolak keburukan yang akan turun dari langit ke bumi pada hari itu, kecuali Allah menjaganya dari keburukan apa yang akan turun dari langit ke bumi pada hari itu. Yang selanjutnya, khasiat sedekah yang nomor 4. Khasiat atau manfaat sedekah yang nomor 4. Yang nomor 9. Tadi dijaga Allah sepanjang hari ya. Sekarang khasiat atau manfaat sedekah yang nomor 9, mengubah takdir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, sedekah itu dapat menolak takdir mubrom. Takdir mubrom itu takdir yang sudah ditetapkan. Wahai Ali, silaturahmi dapat menambah umur. Wahai Ali, tidak ada kebaikan dalam ucapan kecuali disertai perbuatan. Dan tidak ada sedekah kecuali dengan niat karena Allah. Khasiat sedekah yang selanjutnya adalah tazkiyatun nafsi atau membersihkan jiwa. Kalau membersihkan badan, itu ya mandi dengan air. Ya, ini yang dibersihkan adalah jiwa kita. Itu bisa dicek di surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah mendengar lagi, Maha mengetahui. Semoga bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan. Semata-mata adalah karena kebodohan saya, Al-Fakir. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samudera Misteri. Samudera Misteri. Salam wingit.